Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, mulia, maha kuasa, dan maha berdaulat. Kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menjaga melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami dan jamah hati kami, supaya terbuka untuk menerima dengan sukacita setiap perintah dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sekitar 1.000 lebih nama keluarga atau marga di Sulawesi Utara. Di Sumatera Utara ada sekitar 497 marga. Sementara itu di Amerika Serikat ada sekitar 5 juta lebih marga. Dan di Cina hanya ada sekitar 23.813 marga untuk jumlah penduduk 1 miliar lebih. Marga yang paling banyak adalah marga Wang. Di seluruh dunia kalau ditotal tentunya ada begitu banyak nama marga. Namun ada juga bangsa atau suku bangsa yang tidak punya tradisi dalam memiliki marga atau nama keluarga. Terlepas dari itu semua, kita yang ada di bumi ini adalah satu keluarga besar sebagai keturunan Adam dan Hawa, ciptaan Tuhan yang punya harkat dan martabat yang sama. Dan secara khusus, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah satu keluarga dalam Tuhan karena iman kita. Dalam Efesus 2 ayat 19 ini tertulis, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayat ini menyatakan tentang status kita sebagai satu keluarga dalam Tuhan dan mengajak kita untuk menjalani hidup sebagai anggota keluarga Allah. Masa lalu dan latar belakang kita bisa berbeda-beda alias tidak sama. Kita dulunya menjadi orang asing dan pendatang dalam konteks iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi dalam Kristus kita telah diterima dan tidak lagi dianggap asing oleh Allah. Kita yang dulunya jauh telah menjadi dekat kepadanya. Ini adalah anugerah yang begitu besar yang harus kita syukuri. Dan kita bukan hanya diterima oleh Tuhan, tapi juga menjadi anggota keluarga dari orang-orang kudus. Ini berarti bahwa saudara dan saya, kita semua adalah bagian dari komunitas orang percaya yang saling mendukung dan bersama-sama bertumbuh dalam iman. Kita tidak lagi memandang suku, bahasa, warna kulit, penampilan lahiriah, pekerjaan, dan sebagainya. Tapi kita saling menerima satu sama lain sebagai sesama anggota keluarga di dalam Kristus. Ada sebuah gereja kecil yang sering kali kedatangan orang-orang dari berbagai daerah, wilayah, dan bahkan negara. Tapi semuanya diterima dan tidak dibeda-bedakan karena semua menyadari bahwa sebagai sesama orang percaya, Tuhan telah mempersatukan semuanya sebagai satu keluarga. Hanya saja saudara, dalam praktek keseharian, terkadang masih ada sebagian orang percaya, sebagian orang beriman yang memandang rendah dan bersikap diskriminatif terhadap orang dari latar belakang yang berbeda. Entah itu karena suku, bahasa, atau warna kulit. Dan tidak jarang kondisi ekonomi juga membuat kita menjadi terpecah dan tidak mau bersatu sebagai satu keluarga kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah bagian dari keluarga besar yang terdiri dari orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya kepada Kristus yang ada di seluruh dunia ini,
yang pada saat ini jumlahnya sekitar hampir 3 miliar. Mari kita jalin persaudaraan yang erat dengan sesama orang percaya, saling mendukung dan bersama-sama bertumbuh dalam iman. Jangan lagi membeda-bedakan, tapi terimalah satu sama lain. Kalau ada orang yang tidak mau menerima dan tidak mau menganggap kita sebagai keluarga di dalam Kristus, biarkanlah itu. Yang terpenting, diri kita tidak demikian, dan kita menerima siapapun dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami pengertian, memberikan kami kekuatan dan sukacita. Kami semua yang percaya kepadamu adalah anggota-anggota keluarga-Mu ya Tuhan. Dan sebagai anggota-anggota keluarga-Mu, kami sadar bahwa kami tidak seharusnya membeda-bedakan, mendiskriminasi, merendahkan, menolak ataupun mengucilkan orang-orang yang percaya kepadamu. Sebab kami semua sama di hadapan-Mu. Kami sederajat, kami setara di dalam pandangan mata-Mu. Ajar kami untuk menghargai dan menerima, serta menopang, mendukung satu sama lain. Tolong kami ya Tuhan, supaya sebagai anak-anak-Mu, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, kami bersatu dalam memuliakan Tuhan, saling bekerja sama untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan menolong kami, menuntun kami dengan hikmat-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami melakukan perkara-perkara yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, masalah dalam keuangan, pekerjaan, rumah tangga, dan berbagai hal lainnya, agar Tuhan menjamah, menyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menuntun kami untuk terus masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.